di pakan biasa seperti orang-orang di wilayah Tretep memakai rumput, saya memakai konsentrat. 6 kali 4 ya Untuk tadi. kandang yang baru ini kapasitas 200 ekor. 200 ekor? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perkembangan taruna tani yang ada di Kecamatan Tretep melalui Pusat Komunitas Kreatif Kecamatan Tretep yang akan berbincang-bincang dengan para taruna tani. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu anggota taruna tani di Kecamatan Tretep. Kita akan membahas dengan Mas Kristanto. Selamat sore Mas Kris. Selamat sore. Apa kabar Mas Kris? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa. Jadi Mas Kristanto ini adalah seorang anggota dari taruna tani yang angkatan Pertama. pertama. Ya, oke, jadi angkatan pertama, dan sekarang saya dengar sudah angkatan yang kedua ya. Kedua Ya. menuju ketiga. Ya. Oke, dengan jumlah anggota yang sudah disampaikan adalah 130 ya. Iya, betul. 130, dan Mas Kris adalah salah satu yang pertama kali. Iya. Oke, jadi Mas Kris pertama kali ini berkecimpung atau masuk di taruna tani ini berarti tahun berapa Mas Kris? Tahun 2018. 2018. Iya. Oke, jadi gimana kok bisa masuk di taruna tani ini, ceritanya gimana? Oh iya, Mas. Ini ceritanya dulunya itu dari desa itu ada seleksi. Seleksi, Iya, diseleksi dulu ya. Iya, diseleksi, dicari 5 orang per desanya. 5 orang per desa. Terus dan saya itu dapat undangan untuk ikut taruna tani di Kecamatan Tretep. Oh gitu. Iya. Jadi undangan untuk mengikuti yang dilaksanakan oleh diklat oleh dulu KTNA ya, yang KTNA, menyelenggarakan iya. ya, dari KTNA Kecamatan Tretep menyelenggarakan diklat taruna tani. Iya, betul. Berapa hari waktu itu Mas? Kurang lebih 4 sampai 5 hari tuh. 4 sampai 5 hari. Iya. Lokasinya di Aula Kecamatan Tretep. Aula Kecamatan Tretep. Oke, jadi setelah didiklat terus Mas Kris mulai ini berkecimpung masuk di taruna tani secara ini serius apa guyonan ini masuk di taruna tani ini? Serius saya. Serius. Iya. Oke Mas Kris, jadi ketika masuk di taruna tani sudah masuk 2018 sampai 2021 ini, yang didapatkan melalui atau dengan masuk menjadi di perkumpulan taruna tani ini apa Mas Kris? Ya Mas Des, ini saya masuk di taruna tani ini saya mendapat banyak ilmu, banyak saudara, dan bisa tukar ilmu antar desa lah. Jadi pengalaman di situ saling bertukar gitu ya? Iya, saling bertukar. Saling bertukar pengalaman, dan tentunya saudaranya tambah ya? Tambah. Iya. Mas Kris menurut saya ini sudah berkeluarga ya? Sudah, alhamdulillah. Oh aduh, saya kira belum, jadi mungkin nanti bisa ada saya dengar ada putrinya ya? Taruna tadi ada putrinya ya? Ada putrinya. Per desa ada. Iya. Jumlahnya berapa itu kira-kira yang putri ini? Kurang lebih 7 sampai 8. 7 sampai 8. Oke. 7 sampai 8 per desanya? Enggak, maksudnya satu kecamatan. Oh, satu kecamatan? Iya, 7 atau 8 anak gitu ya. Oke. Oke, jadi setelah mengikuti taruna tani, Mas Kris didiklat, kemudian saat ini sudah berkecimpung di taruna tani. Jenengan fokus di bidang apa Mas Kris? Saya di peternakan. Peternakan? Iya. Peternakan domba atau kambing atau sapi? Domba saya. Domba? Iya. Peternakan domba. Saat ini berarti jenengan selaku peternak ini memelihara domba sebanyak berapa Mas Kris? Saya di kandang itu sekarang 50-an. 50? Iya. Kandangnya berarti luas ya? Itu kandang ukuran 6 meter 4 meter. 6 kali 4. Iya. Itu ada sekatnya atau langsung gitu maksud saya? Itu disekat-sekat. Sekat-sekat. 2 meter sekat. Oh gitu. Untuk pakannya sendiri Mas Kris, ini gimana? Untuk maaf,
untuk pakannya jenengan 50 ini apa enggak keteteran gitu untuk cari rumput atau gimana gitu? Oh iya Mas. Untuk pakan saya mengambil alih fungsi dari pakan biasa seperti orang-orang di wilayah Tretep memakai rumput, saya memakai konsentrat. Memakai konsentrat. Iya. Kayak ayam pemirsa. Jadi apa namanya? Ternyata domba juga bisa diberi makan semacam konsentrat kayak ayam gitu. Betul sekali. Oh gitu. Terus diperoleh dari mana? Ini pakannya ini beli atau membuat sendiri atau bagaimana? Untuk pakan saya beli jadi lah. Beli jadi. Iya. Hitung-hitungnya gini, misalnya dari 40 ekor atau 50 ekor ini satu harinya berapa ini? Untuk satu ekor kambing itu satu hari itu 1 kilo. Satu ekor kambing atau domba ini, Iya. domba ini 1 kilo. Iya. 1 kilo. Itu sudah di konsentrat sama serat kasarnya sudah ada sekalian. Jadi konsentrat plus serat kasar. Iya. Serat kasar dalam hal ini jenengan memakai? Saya memakai kangkung kering. Kangkung kering. Iya. Berarti beli lagi ini? Ya, itu sudah satu paket. Oh, sudah satu paket? Iya, sudah satu paket. Jadi konsentrat juga sudah ada, terus kemudian kangkung keringnya itu juga untuk seratnya juga 1 kilo itu berarti? Iya, 1 kilo itu. Totalnya 1 kilo atau 1 kilo 1 kilo? Enggak, 1 kilo itu sudah konsentrat sama serat kasarnya itu. Oh gitu. Plus mungkin tambah air ya? Ya, air harus itu. Air harus. Kalau ngasih makannya itu? Siang, pagi sama sore. Pagi sama sore saja. Jadi diberi konsentrat, terus kangkung kering tadi untuk seratnya plus minumnya gitu. Betul. Oh gitu. Jadi kalau bibitnya atau apa namanya istilahnya kalau di peternakan jenengan ngambil ini Bakalan. sebelum dipelihara bakalan ya, Iya. bakalan. Ini dari mana? Saya bakalan itu ya kalau sebagian besar dari pasar, tapi kalau dari Taruna Tani kan sudah ada drop-dropan apa itu namanya? Bantuan. Bantuan Oh, ya. jadi Itu, Taruna Tani dulu mendapat bantuan melalui pendanaan gitu ya. iya betul sekali. Dibelikan domba. Iya, domba. Domba. Terus Mas Kris memelihara berapa ekor dari Taruna Tani atau dari KTNA ini? Saya memelihara 5 ekor untuk dari KTNA. 5 ekor saja? Iya, 5 ekor. Itu kan sudah dijatah lah. Oh Sudah gitu. dijatah, ya, Jadi angkatan pertama ini ada bantuan domba berapa ekor, kemudian sudah dibagi-bagi. Mas Kris mendapat 5 ekor saja. Iya. Kemudian kenapa bisa sampai berkembang menjadi banyak ini? Ini yang menjadi cukup menarik ini. Iya. Dari hanya 5 ekor terus sekarang bisa sampai 40 atau 50 ekor. Ini modal sendiri atau gimana ini? Atau hasil perkembangbiakan yang 5 ekor ini? Untuk menjadi 50 ekor itu saya tambah modal saya sendiri. Tambah modal sendiri. Ya, Tetapi yakin gitu ya mau akan berhasil gitu ya? Iya, saya yakin. Jenengan membeli pakan sendiri, kemudian ada ya pemeliharaan sendiri. Kira-kira secara hitung-hitungan ekonomi bagaimana? Misalnya ini bakalan ini membeli 1 ekornya itu kilo atau ya sekedar beli aja gitu. Kalau sementara waktu ini dikarenakan untuk harga sekarang kan melonjak tinggi. Melonjak tinggi. Iya, kita memakai jogrok. Istilah di pasar itu jogrok. Jogrok itu? Jogrok itu 1 ekor kambing gitu. Oh, dihargai gitu. berapa gitu. Untuk sementara ini 600 sampai 700. 600 sampai 700. Itu usia umur 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Iya. Oh gitu. 5 sampai 6 bulan seharga 600 sampai 700. Jantan atau betina? Betina itu. Oh betina. Iya. Kalau jantan tidak dapat itu, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi ini penggemukan ya ceritanya. Penggemukan, ya. Kemudian sistem jualnya bagaimana? Untuk sistem jual saya sama saudara atau teman dari Jogja itu saya memakai kilo.
Kiloan. Kilo, iya, di kiloan. Ini pembelinya datang ke rumah atau Mas Kris sendiri yang mengantar ke sana? Pembeli langsung datang ke kandang. Langsung datang ke kandang, iya. ditimbang, langsung bayar, di nota, dibayar. Langsung dibayar. Cash gitu ya. Begitu. Jadi kalau misalnya ini taruhlah pemirsa juga nanti bisa mengikuti gitu ya. Ketika beli kambing atau domba ya. Ini domba ya, domba itu ya. Domba bukan, kalau kambing kan kambing Jawa gitu. Tapi kita kadang salah kaprah ya. Antara domba dan kambing ini kadang masih dicampur adukkan. Kalau Mas Kris ini beli misalnya bakalan gitu, itu menjualnya setelah umur berapa? Kemudian kenaikan bobotnya ini berapa? Untuk usia dari masuk kandang sampai panen itu saya mengambil yang 75 hari. 75 hari. Sudah panen itu. Sudah panen. Sudah. Oke. Kalau kenaikan bobotnya, karena ini kan ditimbang. Iya, betul. Misalnya biasanya rata-rata beli bakalannya berapa? Berapa kilo gitu? Kisaran 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo untuk bakalannya. Kemudian setelah dipelihara selama 75 hari, kenaikannya berapa kilo? Untuk kenaikan bisa 7,5 sampai 8 kilo. 7,5 sampai 8 kilo. Iya, betul. Jadi margin keuntungannya masih masuk ya? Masih. Setelah dikurangi ini, tadi kan pakannya 1 ekor kambing 1 kilo. 1 kilo. Selama 75 hari kan? Iya, betul. Berarti ada berapa? 75 kilo untuk 1 ekor kambing kan ya? Dengan harga per kilonya pakan ini berapa? Itu sudah jadi itu 3.000. 3.000. Iya, sudah komplit sama serat kasar dan sentra itu sudah komplit. Oke, jadi hitungannya masih masuk lah. Masuk, iya. Sangat masuk. Nyatanya masih bisa berkembang ya, dari yang 5 kemudian di samping 5 kemudian yang dulu 5 terus Mas Kris beli sendiri berapa dari tahun 2018 ini pertama kalinya itu, atau hanya 5 tok itu terus dipelihara terus baru nambah gitu? Itu ceritanya itu saya itu dulunya itu sehabis dari Taruna Tani. Iya. Saya kebingungan untuk mencari rumput. Kebingungan karena lahan saya itu sudah ditutup dengan tanaman kopi untuk wilayah Tlogos. Oh gitu, sebentar, saya potong dulu. Jadi setelah jenengan didiklat kemudian mendapat bantuan tadi ya, bantuan lah, sistemnya bantuan dari pemerintah sejumlah 5. Ini jenengan tidak langsung menggunakan pakan yang konsentrat tadi ya? Belum. Oh belum. Jadi merumput kemudian monggo diteruskan jenengan ceritanya karena tadi kesulitan pakan gitu ya. Terus kesulitan pakan itu saya calling sama teman yang ada di Sukoharjo. Itu masih saudara. Teman saya itu memelihara tapi tidak sistem ngarit. Sistemnya tidak mencari rumput tetapi sudah menggunakan pakan kering dan dulunya saya coba 10 ekor. 10 ekor. Berarti 5 tambah 5 lagi gitu ya. 10 ekor terus bertambah saya sudah sampai sekarang itu sudah 3 tahun menjelang 4 tahun. Menjelang 4 tahun ini dengan sejumlah tadi ya 50 ekor. Alhamdulillah ini Mas, saya sedang buat pelebaran kandang. Oh, bisa melebarkan kandang. Mas, mantap ini. Jadi tidak melulu hanya digunakan untuk keseharian gitu ya, tetapi bisa untuk melebarkan kandang, tambah kandang gitu. Tambah kandang tambah kandang. Tambah populasi. Sekarang jadi berapa rencananya? Dari yang 10 kali berapa tadi? 6 kali 4 ya. Untuk kandang yang baru ini kapasitas 200 ekor. 200 ekor? Iya. Itu enggak capek pemeliharaannya itu? Enggak, itu cukup. Nantinya itu maksudnya ini kan baru itu cukup sama istri saja sudah cukup pokoknya Mas. Sama istri saja sudah cukup. Oke, jadi 50 kalau 50 ekor itu berarti hitungannya 1 ekornya berapa tadi? 600-an gitu ya. Iya. Berarti butuh modal 30 juta ya. 30 juta plus pakannya berapa? 75 kilo lah selama satu musim dikalikan 50 ekor. Ya cukup banyak ya sebenarnya ya. Tapi hasilnya ternyata alhamdulillah Mas. Cukup luar biasa gitu ya. Dan tidak perlu repot untuk cari rumput.
Pokoknya kalau di istilah di desa itu disambi-sambi itu bisa Mas. Sambi ke sawah, ke kebun itu masih bisa. Mantap Tidak fokus sekali. di kandang. Tidak hanya fokus di kandang. Iya, tidak. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi ternyata pemirsa hanya berbekal ya ini modal ya, utamanya modal. Tapi Mas Kris modalnya sendiri ya, tidak bekerjasama dengan pihak perbankan atau keuangan lainnya gitu. Enggak, saya Modal sendiri. Ya. Oke, modal sendiri dari yang hanya 5 kemudian nambah lagi jadi 10, sekarang sudah tahun keempat sudah 50 ekor. Ya. Ke depan tahun keempat menjelang 5 mungkin sudah 200 ya. Iya, semoga saja. Semoga saja. Yes, kita doakan semoga seperti itu. Kemudian Mas Kris, untuk ini tadi untuk pemasaran disampaikan cukup mudah. Iya. Ya, cukup mudah. Jangan hanya tinggal calling gitu calling ya. Langsung. Calling langsung datang. Langsung diambil dibayar. Ya. Oke, kemudian untuk kendala yang dihadapi selama ini misalnya apakah ada penyakitnya atau apa itu monggo bisa disampaikan ke pemirsa biar juga nanti pemirsa siapa tahu ada yang berkeinginan untuk meniru Mas Kris dengan sistem ini mungkin bisa ya setidaknya antisipasi lah. Kalau berbicara yang enak-enak mungkin enak gitu ya, tapi ketika ada yang tidak enak mungkin yang menjadi kendala. Ini kendalanya apa Mas Kris? Yang pertama itu kendala kita kalau musim penghujan ini kita kendala di pakan malahan. Kebalikannya sama rumput. Oh gitu, maksudnya kendala di pakannya? Kendala di pakan untuk serat kasarnya itu kalau musim penghujan susah. Musim penghujan susah. Iya, karena di sananya kan tidak bisa mengeringkan. Oh, karena ini harus kering ya. Harus kering. Bener-bener kering gitu. Betul kering. Oh, bener-bener kering. Oke, kendala malah ada di pakan ya. Iya, di pakan. Selanjutnya mungkin ada lagi kendala kalau lainnya. Musim penghujan lagi ini kebalikan lagi. Kalau musim penghujan gini untuk bakalan lebih susah. Kalau di pasar lebih susah Untuk cari bakalan lebih susah. Iya, betul. Karena di pasar itu kalau musim penghujan untuk petani-petani kampung itu kan pasti beli. Pasti beli kan untuk yang seperti saya mau beli 1 kali berangkat ke pasar itu kan paling enggak itu 10 sampai 20 dapatnya. Itu susah. Kita paling dapatnya 5, 4 gitu. Karena sudah diserbu sama petani. Oh, gitu. Karena petani saat ini baru banyak rumput sehingga mereka pikirannya ya waktunya untuk membeli gitu ya. Oke, jadi malah harga untuk saat ini tidak begitu masuk karena untuk membeli gitu ya. Betul sekali. Oke. Berarti membelinya diakali ya, disiasati nanti belinya di musim mau menjelang kemarau gitu. Itu harganya agak turun. Oke. Itu kendala yang kedua. Kemudian ada lagi kendala yang ketiga mungkin? Untuk kendala yang ketiga itu kita di penyakit. Penyakit? Iya. Oke, penyakit itu bisa disampaikan ke pemirsa mungkin apa yang untuk penyakit kita yang biasa di sana. Biasanya itu pertama kalau dari pasar itu ada yang mencret. Oke, mencret. Dan yang kedua itu seperti masuk angin, kembung, ada yang istilahnya pileran. Iya, pileran itu kayak burung aja nyetutur gitu ya. Nyetutur aja itu ya, pileran. Oke, kalau malam Mas Kris nyetutur gitu. Ya, kemudian lagi mencret gitu mungkin terus apalagi? Mencret itu kalau kendala-kendala yang cukup itu saja. Oh gitu. Tidak. Yang penting yang nyetutur tidak yang punya gitu ya. Oh iya. Kemudian kalau mencret ini obatnya? Kalau mencret saya langsung cekok sama diapet saja. Cekok diapet. Iya. Oh, obat yang untuk manusia juga digunakan untuk dombanya gitu ya. Oke, kalau mencret diapet. Kalau misalnya tadinya tutur itu karena faktor suhu atau gimana itu? Suhu. Kalau nyetutur itu suhu. Suhunya kan apalagi kalau musim sekarang ini kan agak ekstrim. Oh gitu. Iya. Itu banyak yang nyetutur gitu. Iya. Oh, dikarenakan dari pasar itu saya itu langsung domba itu langsung saya potong bulunya. Oh, dihabiskan ini? Iya, bulunya gitu. Langsung dihabiskan, potong. Biar bersih full gitu? Ya, kan kalau ada bulunya tebal itu kan banyak-banyak kuman di tubuhnya di domba itu. Oh, gitu. Jadi setelah datang mesti langsung dipotong. Iya.
potong bulunya habis divaksin, gitu langsung ya. dipotong. Vaksin dulu kemudian dipotong. Iya. Oke. Oke, kemudian kalau ini misalnya ada penyakit kulit nggak ini untuk domba? Seperti kan kelinci mungkin ada penyakit kulitnya. Kalau di domba gimana ini? Kalau di domba itu ya ada, tapi itu bawaan sudah dari pasar. Kalau virus sudah dari pasar itu tidak ada, tapi kalau sudah masuk kandang sudah nggak ada. Jarang lah gitu Jarang, ya. Oke, jarang. Oke. Kemudian yang terakhir Mas Kris terkait dengan harapan jenengan ya untuk Taruna Tani, kemudian mungkin ada harapan yang mau disampaikan kepada pemangku kebijakan, mungkin Pak Kepala Desa, Pak Bupati, mungkin bisa disampaikan juga, atau mungkin ke kecamatan, atau mungkin ke Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, mungkin bisa disampaikan apa harapannya itu moga. Untuk harapan saya sendiri untuk Taruna Tani Kecamatan Tretep, semoga tambah semangat, tambah semangat ya. Semangat, dan untuk silaturahim tambah erat, untuk bisa menjaga kerukunan lah antar desa sekecamatan Tretep. Dan untuk Pak Kepala Desa, terutama Pak Kepala Desa Tlogo, ayolah untuk anak-anaknya disupport lagi untuk biar semangat untuk Taruna Tani di Desa Tlogo. Karena di masing-masing desa ada Taruna Tani, termasuk di Desa Tlogo sudah terbentuk ya? Iya, sudah. Oke, sudah terbentuk Taruna Tani, dan harapannya untuk bisa disupport dari Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa. Dan ada lagi mungkin Pak Kris itu selaku pemimpin di Taruna Tani, motivatornya lah ya. Motivator di kecamatan. Terima kasih Pak Camat yang memfasilitasi semua di Kecamatan Tretep buat Taruna Tani, dan Pak Kotri yang dulu sudah membentuk, Mas. Iya. Membentuk pionir awal dulu ya Taruna Tani ya. Betul sekali. Terima kasih. Dan Pak Bupati, ini saya mewakili dari Taruna Tani. Iya, moga-moga didengarkan dari Pak Bupati, bisa mewakili lah, diberi dukungan, diberi support biar Taruna Tani Kecamatan Tretep ini lebih maju dan lebih jaya. Oke, lebih maju dan terutama bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang lainnya. Iya, betul sekali. Jadi kita adalah terletak di daerah yang dengan administrasi yang sebenarnya cukup menjanjikan di bidang pertanian secara umum gitu ya. Kenapa itu tidak dimanfaatkan kan gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Bupati juga bisa memberikan sumbangsih berupa support, apapun lah, support semangat, atau mungkin ada anggaran mungkin ya, bisa dikucurkan. Terutama di masa pandemi ini mungkin untuk meningkatkan perekonomian, ternyata juga dari domba ini ternyata juga peluang usaha yang cukup ya. Misalnya hanya bermodal 7 juta gitu ya, 7 juta ternyata setelah 75 hari panennya luar biasa gitu ya. Siap ada yang nampung dengan tidak perlu repot, ternyata tidak perlu repot untuk mencari rumput di musim kemarau atau musim-musim ya seperti ini, juga tidak usah rumput, sama sekali tidak rumput ya. Tidak. Kalau ini di bawahnya kan ada kotorannya, ini digunakan apa Mas Kris kalau di tempatnya jenengan ini? Untuk di Tlogo sendiri saya buat pupuk di kopi. Kalau di sawah saya sedikit-sedikit nanam hortik. Juga nanam hortik juga Mas Kris ya. Hortiknya berupa cabai, kobis, tomat. Cabai, kobis, dan tomat ya. Sayuran-sayuran gitu ya. Oke Mas Kris, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami dengan Mas Kris Tanto dari Desa Tlogo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, yang memberikan inovasi, kemudian menyampaikan inovasinya gitu di sini di perbincangan ini terkait dengan peternakan domba yang tidak usah mencari rumput, hanya membeli pakan berupa konsentrat yang dicampur dengan serat kering ya, kasar. Kemudian ya sehari hanya 2 kali untuk memberikan makan. Ini bisa dicoba, mungkin siapa tahu Anda semuanya berkeinginan untuk mencoba, silahkan bisa menghubungi Mas Kris,
atau tadi obrolan kita juga sudah cukup jelas untuk disimak, mungkin bisa diterapkan di lokasi Anda, di tempat Anda berada. Siapa tahu menjadi penghasilan yang lebih menjanjikan daripada penghasilan yang ini, ataupun menjadi tambahan penghasilan gitu ya. Kalau yang sudah ada penghasilan tetapi ingin meningkatkan tambahan penghasilan, mungkin ini salah satunya gitu ya Mas Kris ya. Ya, betul. Terima kasih pemirsa sekali lagi sudah menyaksikan podcast kami dalam acara dari Pusat Komunitas Kreatif di Kecamatan Tretep. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, masih COVID, sekali lagi tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, kemudian jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan, makan makanan bergizi untuk imunitas kita. Salam petani Indonesia untuk kita semua. Salam petani Indonesia. Tretep bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.